Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Anwar Syadid, Aisyah Naili Soraya, dan Ayi Husnul Khotimah akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai suku korporasi. Materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yang pertama yaitu pengertian suku, yang kedua ada perbedaan suku dan obligasi, yang ketiga jenis-jenis suku korporasi, yang keempat skema penerbitan suku, yang kelima reward dan risk suku. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari suku. Suku didefinisikan sebagai surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas aset berwujud, manfaat kepemilikan aset, suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu yang dikeluarkan oleh emiten berdasarkan prinsip syariah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perbedaan suku dan obligasi. Untuk perbedaan yang pertama, bahwa obligasi merupakan surat berharga berupa pernyataan utang dari penerbit atau emiten kepada investor. Sedangkan suku merupakan surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan investor atas suatu aset yang diterbitkan oleh suatu emiten berdasarkan prinsip syariah. Untuk perbedaan yang kedua yaitu adanya underlying asset. Dalam penerbitan suku diperlukan adanya underlying asset karena underlying asset di sini digunakan sebagai dasar untuk penerbitan suku itu sendiri. Sedangkan untuk penerbitan obligasi tidak diperlukan underlying asset. Perbedaan yang ketiga yang sangat jelas bahwa suku diterbitkan berdasarkan landasan syariah, sedangkan obligasi tidak memerlukan landasan syariah. Perbedaan yang keempat, adanya batasan penggunaan dana hasil penerbitan suku. Dana hasil penerbitan suku hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan yang kelima terdapat pada return atau imbalan. Pemegang obligasi mendapatkan return atau imbalan berupa bunga yang tidak terkait secara langsung dengan tujuan pendanaannya. Sementara dalam suku, return yang diberikan terkait dengan aset, akad, dan tujuan pendanaannya. Return suku dapat berupa imbalan yang berasal dari uang sewa, margin, atau bagi hasil sesuai akad atau kontrak yang digunakan dalam transaksi. Perbedaan yang keenam, perdagangan obligasi di pasar sekunder mencerminkan penjualan atas surat hutang, sedangkan penjualan suku di pasar sekunder mencerminkan penjualan atas kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitan. Perbedaan yang terakhir, meskipun berbasis syariah, suku memiliki basis investor yang lebih luas, yakni investor konvensional dan investor syariah, sedangkan obligasi memiliki basis investor yang terbatas pada investor konvensional saja. Yang selanjutnya, suku korporasi. Suku korporasi yaitu surat hutang syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten untuk keperluan membiayai kebutuhan dana perusahaan atau proyek-proyek perusahaan. Ada beberapa jenis suku korporasi, di antaranya yaitu sukuk ijarah, sukuk mudharabah, sukuk murabahah, dan sukuk istisna. Nah, pengertian dari sukuk ijarah yaitu surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau emiten, pemerintah pusat atau daerah, atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa fee dari hasil pembayaran menyewakan aset serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Sukuk mudharabah yaitu sebuah instrumen penyertaan modal dalam bentuk surat berharga yang diberikan pemilik modal kepada emiten dengan akad mudharabah dan diterbitkan melalui prosedur penawaran umum. Sukuk murabahah yaitu sukuk yang diterbitkan dengan prinsip jual beli. Penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut.
Penerbitan sukuk murabahah hanya dapat dilakukan pada primary market atau pasar utama dan tidak dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder karena sertifikat murabahah menunjukkan kepemilikan pembiayaan. Sedangkan sukuk istisna yaitu perjanjian kontrak yang memperbolehkan pembayaran tunai atau pembayaran tangguh untuk barang-barang industri, di mana pembuatannya dilakukan setelahnya. Skema penerbitan sukuk berdasarkan akad yang digunakan. Oke, yang pertama yaitu skema penerbitan sukuk ijaroh. Mekanisme penerbitan sukuk ijaroh yaitu yang pertama, pemilik aset menjual asetnya kepada Special Purpose Company atau SPC. Kemudian, SPC membayar tunai kepada pemilik aset. Setelah aset menjadi hak milik SPC, maka SPC berhak untuk menerbitkan sukuk yang nilainya sama dengan sejumlah aset yang dimilikinya kepada investor. Pada tahap berikutnya, investor membayar SPC secara tunai. Selanjutnya, SPC menyewakan aset kepada original seller atau penerima ijaroh. Tahap berikutnya, pihak penerima ijaroh membayar sewa kepada SPC. Nah, pendapatan SPC yang berasal dari original seller atau penerima ijarah tersebut dibayarkan kepada investor yang telah membeli aset. Kemudian SPC memberikan pembayaran sewa tadi kepada investor. Nah, dalam hal ini SPC atau Special Purpose Company atau yang biasa dikenal dengan SPV atau Special Purpose Vehicle yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk yang berfungsi sebagai penerbit sukuk, sebagai wali amanat yang mewakili kepentingan investor dan menjadi counterpart antara pemerintah dalam transaksi pengalihan aset. Yang kedua yaitu skema penerbitan sukuk murabahah, di mana menggunakan prinsip jual beli. Mekanisme penerbitan sukuk murabahah diawali dengan adanya kesepakatan antara SPV dan peminjam. Kemudian SPV menerbitkan sukuk kepada investor dan SPV menerima pendapatan dari sukuk yang diterbitkan. Selanjutnya SPV membeli komoditas dari penyedia komoditi. Setelah barang menjadi hak SPV, SPV menjual komoditas tersebut kepada peminjam dengan harga tadi ditambah margin keuntungan. Dari SPV, kemudian peminjam menjual komoditi kepada pembeli. Setelah SPV telah mendapatkan pendapatan dari peminjam, SPV memberikan keuntungan dari transaksi yang telah dilaksanakan kepada investor. Yang ketiga, skema penerbitan sukuk mudharabah. Proses penerbitan sukuk mudharabah diawali dengan SPV sebagai mudharib sepakat dengan pemilik proyek untuk membangun suatu proyek. Nah, setelah kesepakatan terjadi, SPV menerbitkan sukuk untuk mendapatkan dana di pasar utama ataupun di pasar sekunder. Nah, dari transaksi tersebut, SPV mendapatkan pembayaran laba secara reguler dan penghasilan modal akhir dari aktivitas proyek untuk didistribusikan kepada investor. Selama penyelesaian, SPV bertanggung jawab atas penyelesaian proyek kepada pemilik. Oke, yang keempat atau terakhir yaitu skema penerbitan sukuk istisna. Nah, penerbitan sukuk istisna itu diawali dengan SPV membeli aset dari manufakturer. Kemudian SPV menerbitkan sukuk yang sesuai dengan nilai aset di pasar utama ataupun di pasar sekunder. Lalu SPV menyewakan aset tersebut untuk perusahaan. Yang selanjutnya adalah reward dan risk sukuk.
Reward atau return merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Return dari suatu investasi dapat dihitung dengan menjumlahkan yield dan capital gain, di mana yield adalah cerminan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik, sedangkan capital gain merupakan selisih baik itu kenaikan atau penurunan nilai surat berharga. Selanjutnya adalah resiko suku. Ada beberapa resiko di dalamnya. Yang pertama adalah risiko pasar. Risiko pasar sendiri ada dua kategori, yaitu risiko pasar secara sistematis dan tidak sistematis. Risiko pasar secara sistematis disebabkan oleh pergerakan harga pasar secara menyeluruh. Sedangkan risiko pasar secara tidak sistematis disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab utamanya, yaitu risiko nilai asing dan risiko likuiditas. Risiko yang kedua adalah risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang diakibatkan oleh lemahnya sistem informasi atau sistem pengawasan intern perusahaan. Risiko ini disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Yang ketiga adalah risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kualitas aset atau pinjaman barang yang kemungkinan tidak dapat diperoleh lagi apabila terjadi kelalaian dalam penyelesaiannya. Risiko dalam hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya risiko kegagalan proses, risiko pengurangan nilai, risiko counterparty, dan risiko penyelesaian kontrak. Risiko yang keempat adalah risiko aset. Risiko aset dapat dilihat berdasarkan benda aset yang dapat dilihat sebabkan akibat bencana alam, kebakaran, dan lain-lain, dan nilai aset yang bisa dilihat dengan perubahan harga atau inflasi. Oleh karena itu, jika aset turun nilai, maka pemilik asal akan mengalami kerugian disebabkan ia melakukan kontrak tersebut. Risiko yang kelima adalah risiko negara. Risiko ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perbedaan jenis mata uang, perbedaan undang-undang cukai, perbedaan hak kepemilikan bagi penduduk asing, perbedaan penggunaan standar hukum syariah, perbedaan aturan regulasi, dan aturan mengenai financial reporting. Risiko yang keenam adalah risiko counterparty. Moral hazard mendominasikan dalam bentuk risiko ini, di mana pihak yang berkontrak dituntut menjalankan tanggung jawab secara benar dan jujur karena ia merupakan amanah. Risiko ini adalah risiko kesesuaian syariah. Risiko ini timbul akibat pemahaman teoretikal fikih yang beragam. Akibatnya akan berpengaruh terhadap suku yang